Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu pengajaran Yesus dalam seri khotbah di bukit mengajarkan bahwa yang diberkati adalah orang-orang yang lemah lembut, sebab merekalah yang akan memiliki bumi. Saudara, Tuhan menginginkan setiap orang percaya menjadi pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang bisa saja lembut, namun bukan berarti lemah. Penuh kasih namun tidak kasihan. Karena orang yang lemah lembut justru dapat menguasai dirinya untuk tidak memaksakan kehendaknya atas orang lain ataupun atas situasi yang sedang terjadi padanya saat itu. Orang yang lemah lembut justru adalah pribadi yang tangguh karena mereka hidup dari penyerahan total pada kekuatan Tuhan yang menguasai seluruh hidup manusia. Bahkan situasi dan kondisi yang terjadi di dunia ini pun tidak lepas dari kendali Tuhan. Karena itulah Yesus berkata bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Bukan sekadar bumi tempat kita hidup saat ini, namun juga tanah perjanjian, tempat setiap orang percaya akan berkumpul bersama dengan Tuhan. Orang lemah lembut akan memilikinya. Karena kekuatan mereka selama hidup, saudara, itu bukan dari diri sendiri yang terbatas. Tetapi kekuatan mereka selama mereka hidup itu dari Tuhan, yang memang pada dasarnya adalah pribadi yang empunya bumi. Saudaraku, saya secara pribadi terus belajar menjadi orang yang lemah lembut. Seringkali saya tergoda untuk mengusahakan segala cara agar pemikiran saya lah yang dilakukan, keinginan saya lah yang terjadi. Saudara, saya sungguh merasakannya sejak Tuhan mengizinkan sebuah pergumulan keluarga saya alami sejak Agustus tahun lalu. Seringkali Tuhan nampaknya memberikan situasi yang justru berbeda dengan yang saya inginkan. Namun Tuhan baik, saudara. Dia memang belum melepaskan masalah tersebut, namun Dia memberi penghiburan demi penghiburan pada saya secara pribadi. Secara khusus beberapa hari belakangan ini firman-Nya melalui Raja Daud sungguh berbicara secara personal kepada saya, saudara. Mazmur 37 berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Dan ayat yang ke-11 juga berkata, saudara, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah." Saudara, kata yang sama di dalam terjemahan yang lain, namun di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan secara berbeda. Di dalam Matius 5 yang sebelumnya khotbah Yesus di bukit itu diterjemahkan orang yang lemah lembut, tapi bagian ini diterjemahkan orang yang rendah hati. Tapi pada intinya ini adalah sebuah kata yang sama. Ya, those who meek or those who gentle will inherit the land because they live in the strength of Jesus, the Savior, the gentle King of all. Saudaraku, belajar jadi lemah lembut bukan hanya menguasai diri kita untuk tidak memaksakan kehendak kita atas orang lain atau atas situasi yang ada, tetapi juga belajar untuk menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus semasa hidupnya di dunia, saat Dia kesulitan dan menderita, Dia alami di dalam kemanusiaannya, Dia tetap menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di surga. Yesus tetap mengambil jalan salib itu.
Saudara, 2 bulan terakhir ini selama masa-masa pandemi melanda dunia, saya secara pribadi juga seringkali dibawa Tuhan untuk belajar menundukkan diri kepada kehendak-Nya melalui penghiburan-penghiburan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, saya melayani akhir-akhir ini, khususnya selama 2 bulan terakhir ini, melakukan rekaman dan mengedit audio ibadah setiap minggunya. Dan tentu karena proses editing yang agak mendetil, satu lagu itu bisa saja terus saya putar beberapa kali, bahkan sampai suara beberapa well itu benar-benar terngiang terus di otak saya, di pikiran saya begitu ya. Tetapi melalui itulah sungguhnya Tuhan itu menghibur saya, saudara, dalam masa-masa ini. Sebagai contoh misalnya ada 2 buah lagu yang di dalam minggu ini sungguh berbicara secara personal dan menguatkan saya secara pribadi. Wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Kesusahan Tuhan peliharamu, di bawah sayapnya Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saudaraku, mari belajar jadi pribadi yang lemah lembut, dengan tunduk pada kehendak Tuhan dan berserah kepada kekuatan Tuhan. Aminkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang namanya indah, pribadinya berkuasa dan sanggup menguatkan kita, dan Roh-Nya di dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus itu menjamin kita untuk dapat memiliki bumi sekarang dan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.